nama saya Mayumi dari bacapibo.com, sebuah perpustakaan digital khusus untuk anak. Kali ini saya akan membahas mengenai challenge-challenge yang kita hadapi di abad 21. Dalam abad 21 ini, kita mengalami banyak tantangan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Bahkan kita mengalami perubahan gaya hidup yang cukup drastis dalam 2 dekade terakhir ini. Dan banyak industri dan bisnis pun harus banyak beradaptasi dengan pasar yang semakin global. Dan isu-isu global lainnya yang kita hadapi adalah meningkatnya mobilitas dunia, di mana imigrasi pun menjadi banyak masalah di banyak negara, perubahan demografis, dan tentunya kesenjangan sosial. Dan terakhir, kita tahu ada juga ancaman global warming, di mana semua isu-isu ini membutuhkan diplomasi global dan political will yang cukup tinggi dari banyak negara. Dan isu-isu ini adalah yang akan dihadapi oleh generasi ke depannya, di mana sehingga pendidikan itu memiliki peran yang integral untuk mempersiapkan para pelajar untuk menjadi warga global atau global citizens. Dan ini adalah PR untuk para pendidik, dan tantangannya tambah semakin besar lagi adalah karena para pendidik ini bahkan mungkin harus mempersiapkan para pelajar sekarang untuk dunia kerja yang mungkin pekerjaannya belum ada saat ini gitu. Karena mungkin banyak ahli mengatakan dalam 2-3 dekade lagi akan banyak pekerjaan yang tersingkirkan, digantikan oleh mesin atau robot, atau banyak juga disebut AI atau artificial intelligence, banyak menggantikan fungsi-fungsi kerja yang biasa dilakukan oleh manusia. Dan ini tidak hanya sekedar pekerjaan labor atau seperti misalnya di pabrik kita tahu banyak labor diganti oleh mesin, tapi bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kasarnya kognitif tinggi seperti dokter, bahkan lawyer pun itu terancam akan tergantikan. Kayak seperti beberapa tahun lalu ada robot yang sudah melakukan operasi untuk tes ke sebuah anggur kecil, dan itu operasinya sukses. Bahkan diagnosa penyakit pun sekarang bisa dilakukan oleh AI. Jadi kita tidak, banyak ahli juga masih tidak tahu bagaimana future of jobs dalam 2-3 dekade ke depan. Tapi yang pasti adalah akan ada skill-skill yang tidak tergantikan karena kita manusia sebagai makhluk sosial, pastinya kita membutuhkan sentuhan atau relasi dengan manusia lain, dan ini adalah skill-skill yang sudah dirangkum oleh UNESCO, yang merupakan skill-skill yang krusial untuk kita untuk kita miliki dalam abad 21 ini. Dan skill-skill itu adalah kebanyakan skill soft skill, yaitu seperti kreatif dan inovatif, keterampilan interpersonal udah pasti butuh komunikasi, leadership, komitmen, peduli, dan tentunya tadi adalah global citizenship. Jadi harus punya kesadaran global, toleransi, multiculturalism, bisa pemahaman atas lintas kultur, dan tentunya adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, karena akan dibutuhkan banyak tenaga atau talent-talent yang memiliki keberanian untuk membuka jenis-jenis pekerjaan baru. Dan semua skill ini sebenarnya banyak skill-skill soft skill tadi itu sebenarnya banyak terangkum dalam literacy skill. Kita tahu literacy skill itu orang kalau dengar literacy skill biasanya mikirnya hanya sekedar pokoknya bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Tapi sebenarnya literacy skill itu definisinya pun terus berkembang sejak 50 tahun terakhir. Dan literacy skill pada zaman ini adalah juga merangkul kemampuan digital dan life skill, dan tentunya adalah pembelajaran berkelanjutan, yang artinya
literary skill ini jadi tools di mana belajar itu nggak pernah berhenti. Dia tahu cara belajar. Dan jadi mungkin kalau dirangkum, saya coba rangkum, literasi itu sebenarnya adalah proses penciptaan makna. Jadi ini mengenai kemampuan comprehension dia, mengenai critical thinking dia, mengenai analytical dia dan lain-lain. Dan ini semua tentu dasarnya balik lagi adalah ke baca, kegiatan baca. Makanya membaca itu menjadi dasar skill, karena dari baca kita bisa menguasai skill-skill lainnya. Baca juga dibanding kegiatan lain itu menggunakan cognitive skill lebih banyak, dan tentunya dari baca juga belajar tentang contextual learning, melatih empati, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, lalu terus kalau sudah bisa baca, apakah kita menjadi orang yang literat? Definisi literat itu pun juga telah banyak berkembang, seperti definisi literasinya sendiri pun. Jadi apa yang disebut literat pun juga beberapa dekade ini telah berkembang. Dan konteksnya di Indonesia itu sayangnya memang literacy rate kita masih sangat rendah. Beberapa tahun lalu itu kita tuh ranking 60 dari 61 negara yang diurutkan. Jadi kita 2 terakhir, bayangkan gitu loh. Dan reading interest kita juga rendah banget. Dari 1.000 orang yang tertarik untuk baca itu cuman 1, dari 1.000 orang cuman 1. Proficiency reading dan comprehension reading kita juga sangat rendah sekali gitu. Pada bisa baca, tapi ternyata comprehension-nya, pemahamannya dan critical thinking-nya masih kurang. Nah, tapi saya juga mencoba berpikir gitu loh, apa iya orang Indonesia tidak suka baca? Mungkin ada isu-isu lain atau ada kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya situasi ini gitu loh. Jadi saya coba runutkan adalah, pertama, karena ternyata banyak daerah di Indonesia itu tidak ada akses ke buku. Banyak toko buku dan perpustakaan di luar kota Indonesia tuh, di luar kota besar itu bahkan nggak ada gitu. Jadi gimana mereka mau suka baca, dapat akses ke bukunya aja jarang. Lalu juga adalah tantangan distribusi. Kita tahu negara ini negara kepulauan, tantangan distribusi itu berat banget. Buku itu jadi mahal. Begitu dilempar dari Pulau Jawa dilempar ke pulau lain aja udah harganya udah nggak ini menjadi barang luxury. Itu berat ke pasar, sebenarnya berat ke para penerbit juga gitu. Jadi dua-duanya kena. Butuh inovasi infrastruktur tentunya. Lalu terakhir juga adalah mungkin dari sisi konten atau dari sisi pembacanya itu sendiri masih menganggap membaca itu bukan kegiatan rekreasi, tapi kegiatan beban tugas. Kalau baca tuh berarti belajar, beban tugas, dia nggak rekreasional, nggak kalau lagi istirahat baca gitu loh. Dan ini juga bisa dari 2 hal gitu loh. Mungkin disebabkan juga dari konten kreatornya, kontennya masih banyak yang keragamannya yang relevan dengan konten lokalnya itu masih banyak yang kurang. Karena kita juga masih banyak konten import, apalagi khususnya di konten anak. Untuk menjawab tantangan ini, saya dan teman saya Aisyah Habir berdua mencoba memberikan sedikit solusi atau berkontribusi. Kita mencoba menjawab dengan membuat perpustakaan digital, yaitu bacapibo.com. Perpustakaan ini khusus untuk anak 12 tahun ke bawah. Dengan adanya digital ini, tentunya tadi masalah geografis, tantangan geografis itu agak sedikit terjawab, walaupun tidak sepenuhnya terjawab, tapi paling tidak bisa diakses secara remote gitu.
Karena walaupun toko buku tidak banyak tersebar di Indonesia, tapi hampir semua orang Indonesia pada punya handphone. Lalu tentunya fun learning, tadi masalah konten, variasi konten dan lain-lain. Bagaimana cara membungkus kegiatan membaca ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kita bungkus dalam gamification, reward system dan lain-lain. Desainnya kita buat semua memang untuk anak-anak ini merasa menjadi seperti main game. Kontennya juga kita kurasi agar aman, orang tua tidak perlu khawatir kalau anaknya lagi akses ke Pibo, khawatir dia nyasar ke konten dewasa dan lain-lain. Dan tentunya adalah benefit dari digital library adalah tentang self-directed discovery. Ini penting sekali dalam membangun rasa cinta baca pada anak. Jadi kalau si anak baca itu sifatnya disuguhin terus dipaksa, dia asosiasinya baca itu bukan kegiatan yang menyenangkan. Tapi kalau dia self-directed, dia menemukan tema yang dia suka sendiri, yang sesuai sama reading levelnya sendiri. Itu banyak research juga mengatakan biasanya itu akan membantu membangun interest terhadap kegiatan membaca yang sifatnya seumur hidup. Dan terakhir kita juga tentunya library ini nggak cuma sekedar library, kita mau dipakai juga untuk para pendidik sebagai tools tambahan dalam mengajar-mengajar. Jadi ada fungsi-fungsi seperti membuat daftar bacaan, di mana tadi guru-guru bisa membuat tim align konten yang kurikulumnya mengikuti kurikulum modern seperti IB atau inquiry based. juga bisa dengan membuat daftar-daftar bacaan. Lalu terakhir tadi masalah fun and motivational, kita buat gamification di mana anak bisa mengkoleksi kartu, mengkoleksi poin dan lain-lain. Dan dari sisi orang tua dan guru pun bisa melihat track progress anak atau siswanya gitu. Dan ini kita bungkus dalam 2 tipe, ada family account dan school account. Kenapa kita bungkus demikian? Karena untuk school account itu banyak tools-tools yang kita desain khusus memang untuk membantu guru dalam proses mengajar-mengajar, khususnya di bidang literasi. Kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan gamification seru, baik online dan offline. Dengan sekolah-sekolah, kita sudah memiliki ada 12 partner sekolah yang jalan dengan kita. Dan tentunya memang solusi digital library ini, apalagi dari bacapibo.com yang dikhususkan untuk anak ini, belum menyelesaikan semua masalah yang tadi kita sebut di awal. Ini adalah hanya satu upaya kecil dari kami untuk ikut berkontribusi bagaimana memecahkan masalah ini. Karena masalah ini begitu besar sekali, ini masalah levelnya bahkan perlu turun tangan pemerintah gitu. Perlu political will yang besar sekali dari pemerintah. Karena untuk penciptaan masyarakat yang literat itu nggak cuman sekedar masalah dari sisi industri penerbit, konten kreator saja gitu loh. Tapi juga butuh kebijakan-kebijakan seperti tadi pembangunan infrastruktur, tadi ada tantangan masalah distribusi, lain-lain, dan tentunya dari swasta, subsektor pendidikan pun juga harus mulai beradaptasi dengan tools-tools digital. Dan ya sebenarnya dengan adanya pandemi saat ini juga jadinya jadi dipaksa beradaptasi. Banyak sekolah pun akhirnya banyak dipaksa beradaptasi untuk menguasai menggunakan tools digital dalam proses ngajar-mengajar. Kita berharap solusi yang kita tawarkan ini menjadi banyak berguna, dan tentunya kita akan terus berkembang mencari kerjasama dengan banyak pihak, karena masalah literasi di Indonesia itu nggak bisa diselesaikan oleh 1-2 pihak aja. Ini butuh kolaborasi besar sekali dengan banyak pihak. Dan selama ini juga banyak penggiat-penggiat literasi di Indonesia yang sangat bekerja keras, cukup
banyak di belakang layar. Dan terakhir saya ingin menyampaikan ke para konten kreator tentang pentingnya konten lokal, khususnya konten untuk anak. Karena representasi dalam berbagai media itu penting sekali dalam perkembangan anak dalam membentuk identitas diri dan identitas kulturalnya dia. Sehingga dia tidak tumbuh dengan rasa inferior karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kultur lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu
lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.